Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Quran semuanya yang mudah-mudahan rahmati Allah. Nah, kali ini kita akan membahas masalah tajwid yang ada di dalam surah Al-Baqarah di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalaupun ini tidak bisa kita bahas penuhnya, maka kita akan membagi videonya menjadi beberapa bagian saja. Yang pertama, kita akan membahas masalah Bismillah. Nah, Bismillah. Nah, ini membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ini kita ketemu dengan lam tarqiq. Ini namanya lam tarqiq. Jadi membacanya harus millah. Tidak boleh millah. Karena dia lam tarqiq. Kalau dia lam tafkhim, maka dia membacanya harus tebal seperti wallah atau Allah, didahului dengan dhammah atau fathah harokatnya, tapi ini harokatnya kasroh, jadi membacanya harus tipis, jadi lam tarqiq. Jadi bacanya bismillahi. Nah, tidak boleh bismillah, itu salah. Kemudian hirrahman. Nah, ini adalah alif lam bertemu dengan huruf ro. Alif lam yang bertemu dengan huruf ro, hukum bacaannya adalah idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Maka tidak boleh dibaca bismillahirrahman, tapi hirrahman. Karena di dalam kaedah huruf-hurufnya sudah ditentukan, ada berapa saja yang huruf idgham syamsiyah dan ada berapa saja huruf yang izhar qamariyah. Nah, tanda idgham syamsiyah itu adalah tasdid. Alif lam syamsiyah tandanya adalah ada tanda tasdid. Jadi bacanya Bismillahirrahman. Tidak boleh Bismillahirrahman. Jadi tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian Ar-Rahman. Nah, ini sebenarnya adalah mad tabi'i. Ini terpisah sebenarnya, tapi dipersingkat. Jadi ini adalah mad tabi'i dan kemudian ini dibaca dua harokat. Kemudian Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahim juga sama seperti Ar-Rahman, yaitu alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kemudian Him. Ini adalah mad arid lisukun. Jadi panjang 6 harokat. Dinamakan dengan mad arid lisukun. Tapi beda halnya ketika kita mau menyambung. Nah, itu pembahasannya di pembahasan video selanjutnya ya, atau ada di pembahasan video yang sebelumnya. Kemudian alif lam mim. Alif lam mim ini adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi karena dia di dalamnya terdapat unsur tasydid, unsur gunnah, maka hukum bacaannya adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Coba kita jelaskan ya. Ini alif lam mim. Bagaimana cara membacanya? Ini bacanya pendek, alif, lam bacanya 6 harokat, mim bacanya 6 harokat. Nah, di sini di tengah-tengah antara lam dengan mim itu ada namanya idgham mimi. Jadi didengungkan sepanjang 2 harokat. Jadi 1 harokat, 6 harokat, 7 harokat, tambah 2 harokat, jadi 9 harokat ditambah 6 harokat. Jadi semuanya adalah 15 harokat. Coba kita bahas masalah ini dulu. Nah, alif lam mim. Jadi seperti ini tadi ya. Nah, coba kita pecahkan alif lam mim ini menjadi seperti apa. Alif. Alif itu sebenarnya hurufnya seperti ini. Kalau kita pecahkan alif, ada alif, lam, dan fa. Kemudian lam, huruf lam itu seperti ini. Ada lam alif, la, dan mim.
Nah, ini lam, alif, lam. Kemudian mim. Mim itu seperti apa? Coba kita pecahkan. Jadi mim itu jadinya seperti ini. Mim, ya, dan mim. Jadi mim. Nah, ini kalau kita panjangkan mim, maka dia akan menjadi mad arid lisukun. Jadi alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Nah, ketika alif bertemu dengan lam, maka itu tidak ada hukum bacaan apapun. Tapi ketika lam bertemu dengan mim, maka dia ada mim mati yang bertemu dengan huruf mim. Nah, ini mim mati ini, lam bertemu dengan mim. Maka hukum bacaannya adalah idgham mimi. Nah, mim mati bertemu dengan mim, hukum bacaannya adalah idgham mimi. Makanya ketika ada huruf fawatihus suwar yang di dalamnya terdapat unsur gunnah, maka kita wajib membacanya sebagai mad lazim harfi mutsaqqal, yaitu harus diberatkan. Jadi bacanya alif lam mim. Nah, oke, penjelasannya. Kita kembali ke Al-Quran lagi. Untuk yang ayat pertama kita sudah paham ya. Jadi bacanya alif lam mim. Nah, kemudian ayat yang kedua, yang selanjutnya, dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, ini za. Jadi jangan salah baca, dal dengan zai itu beda. Dal dengan zai itu beda. Jadi kalau huruf dal ini bacanya di ujung lidah. Dal, ini yang kita bahas. Dal ini berbeda dengan huruf zai. Nah, huruf zai bacanya biasa seperti z. Tapi ini dal, dia harus di tengah-tengah antara gigi, lidah kita di antara gigi. Jadi da. Jadi berbeda dengan za. Ketika ini za, ini beda. Da, za. Za. Lalu kal. Nah, ini dalikal. Ini adalah kebalikan dari yang ini ya. Jadi ini idgham syamsiyah, ini izhar qamariyah. Ini alif lam syamsiyah, dan ini adalah alif lam qamariyah. Jadi tandanya alif lam qamariyah itu adalah tanda sukun, sedangkan alif lam syamsiyah tandanya adalah tasdid. Jadi cara membacanya dalikal kitab, bukan dalikam ya, tapi bukan dalikak kitab, bukan, tapi dalikal kitabu la raiba fih. Nah, kemudian kitab ini sama mad tabi'i. Kemudian la ini juga mad tabi'i. Kemudian raiba. Nah, ini adalah harfu lin, yaitu dibaca dengan lembut. Jadi ketika ada harokat fathah atau dhammah bertemu dengan huruf ya atau huruf waw, maka dia dibaca lembut. Jadi lembut lewat aja. Raiba fi tidak boleh, raiba fi tidak boleh, tapi raiba fi. Lanjut. Nah, kemudian kita bertemu dengan tanda titik 3 ini. Ini namanya adalah waqaf mu'anaqah. Jadi waqaf mu'anaqah ini tidak boleh dilewatkan kedua-duanya dan tidak boleh diberhentikan kedua-duanya. Misalnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kita tidak boleh melewati kedua-duanya dan kita tidak boleh memberhentikan kedua-duanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, tidak boleh seperti itu, tapi salah satu di antara keduanya.
Mau kita berhentikan di sini boleh, atau kita berhentikan di sini juga boleh. Tapi kita lanjut seterusnya ya. Dalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu boleh. Tapi kalau kita lanjutkan semuanya itu nggak boleh. Nah, kemudian fi ini ketika kita matikan dia di sini, kita wakafkan di sini, maka dia menjadi mad arid li sukun. Jadi harus panjang. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, tidak boleh fih, tidak boleh seperti itu, tapi harus dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Dia menjadi mad arid li sukun. Beda halnya ketika kita matikan di sini, ini menjadi mad lain dan ini menjadi mad tabi'i biasa. Jadi kalau misalnya kita berhenti di sini, Dalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Nah, di sini fihi ini menjadi mad tabi'i biasa, tidak menjadi mad arid li sukun karena kita sambung dengan hudan langsung. Nah, kemudian hudan ada tanwin berupa fathatain bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacanya adalah idgham bila gunnah. Dibaca langsung dimasukkan hudal lil, tidak boleh didengungkan ya, karena ini bila gunnah dengan tanpa dengung. Hudan lil muttaqin. Nah, ini adalah idgham bila gunnah. Kemudian muttaqin ini adalah mad arid lis sukun, dipanjangkan 6 harokat. Nah, jadi kita tidak panjangkan video ini karena nanti durasinya terlalu panjang. Kita akan membagi video ini menjadi beberapa video, membagi masalah hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke ayat 5 itu menjadi beberapa bagian video. Nah, terima kasih, nonton video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.